Halo, congrats ya kalau lo berhasil menemukan video ini. Jadi ini adalah video bangun startup dari nol versi live update. Jadi gue bakal nge-update journey bangun startup gue. Journey gue sih sebenarnya as a person. Apa namanya ganti ya jadi entrepreneur's journey. Well, nggak ada yang tahu. Cuman di video ini konsepnya adalah gue nyetor apa aja yang udah gue lakuin di minggu tersebut. Dan gue harap kalau kalian udah nemuin video ini, khusus buat video ini sih terutama, jangan di share karena gue mau ini jadi antara kita aja gitu, kayak private things aja, khusus buat video ini. Kalau video lain mungkin boleh di share. Oke, jadi kita mulai dari hari Senin. Hari Senin itu ya biasalah kita kerja untuk hiring sih, terutama kita lagi ngejar hiring banget di minggu ini. Dan kita fiksasi buat kantor. Akhirnya setelah kita mencari antero Depok dan Jakarta Selatan, akhirnya kita menemukan bahwa kantor yang paling sesuai adalah di sebelah rumah gue. Jadi maksudnya itu adalah rumah gue, yang sebelumnya itu jadi gudang, terus kita jadiin kantor. Nah, habis itu lanjut di hari Selasa, karena kita udah fixin di hari Senin untuk itu jadi kantor. Di hari Selasa kita mulai untuk renovasi tempatnya. Kita pindahin barang-barang, kita sapuin, kita bersihin lah pokoknya. Itu di hari Selasa. Belum sempurna karena akhirnya kita memutuskan buat di Dempul. Jadi akhirnya di hari yang sama kayak kita beli same day untuk ngedempul, tapi ternyata di hari Rabunya kita figure out kalau ternyata dempul tuh bukan hal yang sesuai untuk kasus kita. Akhirnya dempul nggak dipakai, sisa banyak banget. Dan di hari Rabu kita memutuskan untuk WFH. Nah, kenapa WFH? Karena oke, sebelum gue ceritain kenapa kita WFH, di pagi harinya itu gue fiksasi untuk satu orang video editor dulu yang mungkin sekarang lagi ngedit video ini. Itu gue fiksasi, gue wawancara di paginya. Nah, siangnya salah satu alasan kenapa WFH adalah gue mau minta surat persetujuan untuk upload skripsi, lebih tepatnya validation page sih, validasi kalau skripsi gue udah diuji gitu. Nah, habis itu selesai pulang dari situ, itu di Sudirman by the way, karena dosennya itu salah satu ekonomis, kayaknya leadnya deh kayaknya, tapi gue nggak mau so tau ya, pokoknya ekonomis lah di salah satu perusahaan. Gue gak mau sebut juga. Nah, habis itu pulang dari situ kita ke bandara, kita ke Soekarno-Hatta, Terminal 3, kedatangan internasional. Ih, detail banget ya, penting banget tuh. Jadi kita ke Soekarno-Hatta buat ngejemput anak-anak IO. Nah, ini sebenarnya pertama kali sih gue ikut ke penjemputan anak-anak IO, karena gak tahu ya, gue feel attached aja sih sama mereka. Mereka semua anak yang super, bukan cuma super pintar, tapi mereka juga super seru. I would say baik-baik juga, itu udah pasti lah ya, semua orang baik. Cuma mereka tuh seru banget. Dan mungkin karena ini pertama kali juga sih gue jadi asisten juri atau asisten dosen sih lebih tepatnya untuk Pelatnas 3. Biasanya tuh gue ngajarnya tuh Pelatnas 1, Pelatnas 2. Gue gak pernah ngisi Pelatnas 3. Nah, sekarang gue ngisi Pelatnas 3. Nah, mungkin karena itu juga gue jadi apa ya, attach gitu sama ke 5 orang itu. Soalnya biasanya Pelatnas 2 tuh 10 orang atau 15 orang. Kan jadinya apa ya, interaksinya tuh nggak begitu intens itu. Kalau Pelatnas 1 lebih parah lagi, 30 orang. Lebih nggak intens lagi. Cuman pas Pelatnas 3 karena udah intens, mungkin itu yang nyebabin attach. I don't know. Cuman mereka intinya pinter dan seru-seru banget. Nah, itu gue nggak nyesal sama sekali buat datang ke mereka. Gue seneng banget. Hari itu gue seneng banget. Terus hari Kamisnya kita masuk sore. Kenapa? Karena
pagi sampai sorenya itu gue ngurusin foto buat skripsi, dia photoshoot di studio gitu. Habis itu cetak skripsinya. Nah ini yang lama sebenarnya, photoshootnya nggak lama, tapi cetak skripsi itu makan waktu gara-gara banyak banget yang harus direvisi. Jadi gue kebetulan, bukan kebetulan sih, gue direncanain untuk cetak skripsi ke percetakan yang emang ngerti tentang skripsi anak FE. Terus tiba-tiba sama dia banyak banget yang direvisi. Di sini sebenarnya bisa jadi insight bisnis juga sih. Hanya dengan lo ningkatin service lo, itu bisa ningkatin banyak banget konsumen. Padahal simple loh itu, peningkatan service-nya cuman, oh ini page-nya harusnya kayak gini ya kak, oh ini marginnya salah ya kak, oh ini harusnya halaman ganjil yang jadi page atau bab baru ya kak, kayak gitu doang, kayak SOP kecil-kecilan doang. Tapi jadinya semua anak FE yang gue tahu itu nyetaknya di situ, emang terkenal itu. Di situ Jumat gue akhirnya mengumpulkan skripsi. Jadi akhirnya skripsi fisiknya gue udah kumpulkan, dan ini sekaligus menjadi pertanda journey S1 gue sudah selesai. Nah habis itu setelah gue ngumpulin skripsi, shoot konten dulu sebentar, habis itu langsung lanjut kita WFO lagi gitu. Jadi habis saya ngumpulin ke kantor lagi, terus di kantor kita discuss banyak sekaligus mulai nyusun kontrak lagi, karena jujur nyusun kontrak ternyata lama guys. Ditargetin selesai hari ini sih, which is hari Minggu maksudnya. Ditargetin selesai hari Minggu, cuman ya itu prosesnya cukup panjang. Nah terus di hari Sabtu kita WFC, karena dari pagi sampai sore itu gue ngajar di SMA gue, di SMA Negeri 2 Depok. Dan di sana gue bertemu dengan anak-anak yang lulus OSP. Mereka jujur bagus-bagus sih. Kita lihat ya nanti hasilnya kayak gimana. Terus selesai ngajar, gue ke cafe untuk WFC persiapan onboarding. Jadi situ kita siapin rencana apa aja yang bakal di-share ketika onboarding, kegiatannya, tempatnya, segala macam. Dan lagi-lagi ngelanjutin kontrak. Udah sih, sebenarnya itu aja buat minggu ini. Output dari minggu ini adalah satu, kita insya Allah hari ini ya, hari Minggu itu udah jadi semua kontrak di minggu ini. Terus kita udah fiksasi semua karyawan untuk semua divisi. Udah ada semua, udah ada yang ngisi semua. Terus kita juga udah fiksasi kantor, maksudnya kita udah menetapkan bakal berkantor di mana. Daya listriknya juga udah ditambah, karena sebelumnya itu benar-benar rumah kecil yang cuman buat gudang aja gitu. Habis itu juga udah mulai direnovasi, meskipun belum jadi. Kemungkinan minggu depan masih WFH gara-gara ya kantornya masih direnovasi gitu. Terus untuk progres dari gue nya, gue udah konten 3 konten. Gue udah upload 3 konten untuk minggu ini. Oke, terus lanjut insight di minggu ini. Jadi di series ini tuh di akhir episode itu selalu ada, gue usahain selalu ada insight biar kalian bukan cuma nonton doang, tapi juga dapat sesuatu lah dari video ini. Yang pertama mungkin tentang dunia perkuliahan ya. Setelah gue berkuliah, gue bisa menyimpulkan bahwa kuliah tuh bukan cuma sekedar akademik, tapi ini juga tempat lo untuk mengeksplor diri lo sendiri dan juga memperluas network lo. Jadi 2 hal ini yang gak kalah pentingnya sama akademik. Akademik itu biar minimum, tapi di kuliah ini kalau bisa lo mencari tahu diri lo tuh sebenarnya minatnya di mana, interestnya di mana. Makanya kalau lo masuk ke panitiaan atau organisasi, jangan cuman masuk divisi yang lo tuh udah jago di situ. Kayak misalnya lo udah jago bikin soal, lo masuknya competition, atau lo udah jago ngedesain, lo masuknya desain.
instead di situ lo tuh kayak playing field gitu loh, untuk lo cobain divisi lain, cobain hal yang emang belum lo pelajarin. Karena ini tempat lo buat explore juga beberapa lomba, kompetisi, company yang kira-kira bakal fit gitu untuk lo. Karena ketika lo muda, ketika lo kuliah dan lo berhasil, orang tuh bakal kayak, oh keren banget ya, dia berhasil gitu di usia muda. Tapi ketika lo gagal, orang-orang tuh bakal kayak, oh ya udah, that's okay, karena dia masih belajar, dia masih muda, dia masih mahasiswa. Jadi nothing tulus gitu ketika lo kuliah. Coba explore diri lo dan perluas network lo. Itu satu. Terus yang kedua, lately gue berusaha meng-embed kepercayaan ini. Tapi sekarang tuh gue percaya kalau ada orang in this world yang pernah melakukan hal tersebut, maka gue juga bisa. Karena kita satu spesies, kita sama-sama manusia. Jadi kalau lo bisa, gue pasti bisa. Mungkin lo punya privilege lebih untuk bisa sampai situ, mungkin lo punya capital, punya uang yang lebih banyak, tapi at the end gue juga bisa sampai di situ dengan journey yang lebih panjang. Mungkin lo nggak usah, mungkin kalau orang lain nggak perlu jualan dulu, nggak perlu ngajar dulu, tapi gue untuk bisa sampai di titik itu gue perlu jualan, gue perlu ngajar. But that's okay, that's the process. Cuman yang paling penting untuk kalian yakinin juga adalah kalian juga bisa sampai situ, because we're the same species gitu. Tambahan, kalau belum ada yang sampai di situ, bisa jadi bukan karena gak mungkin, tapi gak ada yang pernah mulai. Itu disebut Bannister Effect. Coba kalian cari Bannister Effect. Jadi basically Robert Bannister dia adalah pelari pertama yang sampai yang mencapai durasi 1 menit, kurang dari 1 menit untuk jarak 1 mile. Sebelumnya nggak ada yang berpikir itu mungkin, sampai Robert Bannister memecahkan rekor tersebut. Terus cuman butuh waktu beberapa, kayaknya less than a month ya. Coba kalian cek lagi. Kayaknya less than a month ada yang mecahin rekornya. Jadi lo bisa bayangin selama lebih dari ribuan tahun gak ada yang bisa mecahin rekor tersebut. Gak ada orang yang percaya bisa lari 1 menit 1 mile. Tapi begitu Robert Bannister mecahin rekor tersebut, cuman butuh berapa bulan doang, bahkan less than 1 bulan untuk bisa mecahin rekor tersebut. So yakin apapun itu yang ada di dunia ini, selama kapasitasnya masih dalam scope human, scope yang bisa dilakukan manusia, maka hal tersebut adalah mungkin. Oke, see you di episode Bangun Startup dari nol live update version berikutnya. Dadah.